Action. Jelep, ketemu lagi dengan Om Joko di Belayang Bendungan. Pagi hari ini kita berada di Bendungan Gintung. Bendungan Gintung adalah bendungan yang berada di tengah kota, yang notabene sekelilingnya banyak sekali pemukiman, dan juga di seberang sana Mas, di seberang sana juga ada restoran yang notabene kita bisa merasakan kuliner yang bermacam-macam, mulai dari ikan bakar, ayam bakar, kakap bakar, dan kakap goreng. Nah, di dalam perjalanan menjadi sebuah bendungan itu ada sejarahnya. Kita ngobrol-ngobrol atau ya cicet. Yang pertama bersama Mas Tommy, adalah salah satu saksi hidup dan saksi sejarah. Mas Tommy, boleh cerita dong? Cerita sekilas sejarah Situ Gintung menjadi Bendungan Gintung. Silakan Mas Tommy. Sepengetahuan saya, Bendungan Gintung itu sendiri memang sudah ada, Pak. Namanya dulu Situ, jadi bentuknya nggak sekarang, Pak. Tahun berapa itu Pak? Itu sekitar tahun 1931 sampai 1933, Pak. 31, berarti udah lahir ya? Belum lahir, Pak. Oh, belum lahir. Sama, kita juga belum lahir. Jadi sama pemerintah Belanda pada saat itu dinaikkan mobil tanggul gintungnya. Pemerintah Belanda berarti sama juga ini penggemar bola ini Belanda yang oranye itu? Enggak, Pak. Enggak. Kebetulan ya, memang benar dari Belanda ya? Betul, Pak, dari Belanda. Memang pada saat itu kita masih dalam masa penjajahan. Dinaikkan 5 meter dengan maksud untuk sebagai suplai irigasi. Karena memang area Gintung ini merupakan area lembah, Pak. Di mana lembahnya itu memang banyak sawah, Pak. Pada perjalanan sering dengan waktunya sampai tahun 2009 itu wilayah yang tadinya sebelum ke 2009 Mas Tommy memang lahirnya di sini? Iya, Pak, aku memang orang asli di sebelah sini, mana Pak. coba kira-kira? Aku di sebelah sana, Pak, rumahnya. Oh, di sebelah sana. Jadi aku sebenarnya Akamsi, Pak, anak kampung sini. Oh, Akamsi adalah anak kampung sini. Betul, Pak. Beritahu persis ya? Iya, Pak. Oke. Jadi dulu ya waktu zamannya sampai SMA pun aku masih suka mandi di sini sebelum air tercemar. Nah, karena memang pada tahun 2009 itu kejadian jebolan Gintung itu aku yang sering mandi di sini. Gitu, Pak. Nah, karena sering mandi makanya ganteng kayak ini ya? Pak, agak ini, Pak, agak gelap. Oh, agak gelap karena kalau malam memang gelap. Gitu, Terus Pak. kejadian 2009 bisa cerita sedikit juga? Ya memang kalau tahun 2009 itu memang kejadiannya memang curah hujan cukup tinggi, kemudian juga ada faktor kerusakan di sekelilingnya, Pak. Atau tersebut orang sini namanya limpas, Pak. Limpas ya? Itu airan limpas akhirnya menggerus spillway, akhirnya plus jebol, Pak. Oke, setelah itu kan ada kegiatan perbaikan atau rehab atau pembangunan baru. Itu, Pak. Boleh cerita? Jadi pada saat kejadian 2009 itu pemerintah dengan cepat, Pak, dilakukanlah rehabilitasi, namanya rehabilitasi Bendungan Gintung. Ternyata ini salah satu situ yang paling unik, Pak. Karena dulu situ sekarang naik kelas, Pak, di Bendungan dan Waduk Gintung. Itu pun saya juga baru tahu, Pak, ketika membantu mengawasi dalam hal pembangunan bendungan ini, Pak. Gitu. Nah, dalam perjalanannya Bendungan Gintung sendiri punya 3 fungsi itu, Pak. Jadi fungsi konservasi air, pengendalian banjir, sama wisata. Oke, Mas Tommy, waktu itu pembangunan berapa lama kurang lebih? Dan ini juga yang cukup cukup luar biasa, Pak. Gintung dari mulai perencanaan, pembiayaan sampai pelaksanaan itu 13 bulan. Oke, berarti selesai ya? Selesai, Pak. Oke, terima kasih Mas Tommy, informasi yang sangat bagus. Ini akan selalu kita kenang, yang notabene mulai dari zaman Belanda sampai terjadi kejadian sampai dibangun lagi. Nah, kesempatan yang baik kita juga pengen ngobrol-ngobrol nih sama Mas Aris. Mas Aris juga tahu persis apa sih itu situ, apa sih itu bendungan. Boleh cerita dong, kalau boleh ingat atau baca dari literatur sekilas sejarah dari Situ Gintung, terus terjadi resiko menjadi Bendungan Gintung dan sempat tadi direhab sama teman-teman. Boleh cerita Mas Aris? Oke. Seperti yang dikatakan Mas Tommy, memang saya sedikit menambahkan apa yang dikatakan Mas Tommy itu benar. Dari tahun 1931 mungkin proses pembangunan situ
oleh Belanda sampai selesai konstruksinya 1933. Pada saat itu masih Indonesia belum merdeka Pak, masih pemerintah Hindia Belanda. Terus seiring berjalannya waktu, memang ini dulunya fungsinya memang buat irigasi Pak ya, untuk daerah pesawat, karena memang dulu ini belum bisa berkembang seperti sekarang dari daerah metropolitan dengan Jabodetabek. Tahun 2009 terjadi istilahnya perubahan nama Pak, dari situ menjadi bendungan. Kalau situ itu bisa dikatakan sesuatu yang alami, waduk yang alami, bisa dilihat sendiri di sini. Dari sisi hulunya memang tidak ada perkuatan struktur Pak, tapi setelah terjadi perubahan status menjadi bendungan, bisa dilihat sendiri bahwa Kalau ngobrol kalau situ alami kita sebut namanya BMT, Badan Milik Tuhan. iya, badan milik Tuhan, Barang milik Tuhan. barang milik Tuhan. Kalau yang dibuat Kalau ada BMN kan? BMN, kalau bendungan jadi BMT. BMN. Kalau bendungan menjadi BMN. Iya, Kalau kalau situ situ BMT. barang milik Tuhan. Ah. Ya, terbentuk secara alami dulunya. Ya selain mungkin mengairi sawah, mungkin tempat mandi Pak ya, mencuci pakaian. Seiring perubahannya waktu, perkembangannya zaman, fungsinya juga berubah. Saat ini fungsinya menjadi konservasi, bisa dilihat sendiri bahwa memang di sini daerahnya cukup asri, meskipun terletak di kota, di tengah kota Tangerang Selatan. Yang kedua, fungsinya pengendali banjir. Memang kalau kita lihat sebelumnya mungkin spillway-nya melimpas itu menggerus air. Memang kalau memang intinya itu terbentuk dari tanah, tidak boleh dilimpasi. Karena jika dilimpasi itu akan menggerogoti main dam-nya sendiri. Dan itu salah satu faktor yang menyebabkan kerusakan di bendungan seperti itu. Fungsi yang ketiga, pariwisata. Nah, ini menjadi jembatan. Memang ini bisa dikategorikan ke depannya jika ada jogging track atau pusat jajanan dan makan. Lokasi ini sangat strategis untuk wisata. Tapi yang menjadi perhatian, memang kita perlu menempatkan mungkin spot-spot tanda bahaya Pak, agar ketika terjadi hujan yang seperti dahulu intensitasnya tinggi, ya, bisa menjadi perhatian bagi para pemancing atau warga yang melintas di sini. Terus ini juga masuk wilayah Balai Besar Ciliwung Cisadane, dan saat ini masih satu-satunya bendungan yang dikelola oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Dan kedepannya mungkin ada tambahan lagi bendungan kering itu Ciawi dan Sukamahi, dan mungkin ada perkembangan beberapa situ ataupun waduk alami ya bisa disebut seperti itu, yang nanti kedepannya akan terjadi peralihan status, mengingat seperti kita lihat sendiri bahwa di hilir dari bendungan Gintung sendiri sudah sangat padat dengan penduduk, dan ini merupakan salah satu penentuan kriteria selain kapasitas sampah yang besar, tinggi bendungan yang cukup tinggi, dan dari segi risiko memang cukup berisiko. Atau malah Mas Haris punya aset di sana? Oh, saat ini belum Pak. Belum. Saat ini Tapi belum, mungkin dengan lokasi yang cukup strategis dan ini harga naik, bisa jadi Pak. Oke, terima kasih Mas Aris. Kita ngobrol-ngobrol pada siang hari ini atau pagi hari ini. Kita bersama Om Joko di Belayang Bendungan. Smart and Focus, Dream Come true. Be happy. Terima kasih.